Keindahan Nusa Tenggara Barat tidak dapat kita pungkiri lagi. Kemegahan gunung dan keindahan pantainya menyuguhkan salah satu kecantikan mempesona Zamrud Khatulistiwa. Begitu pula dengan kehidupan masyarakatnya yang kental akan adat dan tradisi. Di balik keindahannya, begitu banyak ancaman dan alam itu sendiri yang bisa mengganggu kehidupan. Di tengah ancaman tersebut, diperlukan peran dari berbagai individu untuk memahami risiko bencana alam. Pemahaman tentang pencegahan, adaptasi, dan persiapan jika bencana tiba adalah sebuah keharusan bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi. Salah satu pihak yang memiliki inisiatif untuk menciptakan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah Palang Merah Indonesia yang didukung oleh Palang Merah Hong Kong melalui pelaksanaan program pertama atau ICBRR. Di mana kegiatan ICBRR itu adalah kegiatan pengurangan risiko bencana. Dalam rangka pengurangan risiko bencana itu kan sasarannya ada 3. Yang pertama komunitas atau masyarakat, kemudian juga penyiapan infrastruktur, ya, kemudian SDM dari PMI sendiri. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa dalam rangka pengurangan risiko bencana itu justru kalau menurut saya prioritas penanganan itu terhadap komunitas atau masyarakat. Karena setinggi atau sebaik apapun infrastruktur atau SDM-nya bagus, SDM-nya PMI, tapi kalau komunitas masyarakat di tempat yang rawan bencana tadi tidak aktif, itu saya kira hasilnya paling mengurangi risiko cuma 20% atau 30% tidak full. Hong Kong Red Cross has supported the relief operation and disaster management in Indonesia since 2004. And in 2014 to 2016, Hong Kong Red Cross and Palamila Indonesia has worked out the integrated community-based disaster risk reduction program in NTB. We are very glad that we have strengthened the capacity of the community to respond to the disasters, and we want to build more safe communities in Indonesia. Tahapan pertama 2012-2014 itu kan sudah berlalu, dan tahapan kedua ini sudah akan berakhir pada bulan-bulan ini kan untuk Palang Merah Hong Kong ini memberikan bantuan dan juga pelatihan-pelatihan yang sangat berguna buat masyarakat di daerah pesisir pada khususnya yang sangat rentan dengan kebencanaan alam di daerah itu. Program pertama tahap kedua ini diadakan di 4 desa dampingan. Di Kabupaten Dompu, dilaksanakan di Desa Malaju dan di Desa Wondoru. Sedangkan di Kabupaten Lombok Timur, dilaksanakan di Desa Batu Nampar Selatan dan di Desa Darakunci. Setelah sebelumnya, diadakan di Desa Pamongkong dan di Desa Belanting. Tujuan dari program pertama ini, selain meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, juga meningkatkan kapasitas organisasi PMI dalam merespon kejadian bencana. Tahap awal yang dilakukan untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana alam adalah memastikan mereka mampu untuk mengidentifikasi risiko bencana dan potensi yang ada di desa. Hasil analisis inilah yang nantinya akan menjadi dasar pembuatan rencana mitigasi di tiap desa, termasuk salah satunya pembuatan jalur evakuasi. Kegiatan SIBAT ini selama 2 tahun sudah banyak kita lakukan, seperti misalnya membuat peta rawan bencana. Itu sudah kita buatkan di kantor Desa Melaju, khusus di kantor Desa Melaju membuat peta rawan bencana ini ada seperti
membuat jalur evakuasi, membuat sistem peringatan dini juga. Ini pada dasarnya membuat mitigasi, yaitu berusaha untuk meminimalisir setiap bencana atau dampak dari bencana itu sendiri. Kesuksesan program-program di tiap desa dampingan semakin kokoh dengan adanya jiwa kerelawanan dari sekumpulan masyarakat yang kompak tergabung dalam tim siaga bencana berbasis masyarakat atau tim SIBAT. Tim inilah yang menjadi ujung tombak dalam menciptakan ketangguhan masyarakat serta penggerak dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana. Ya, pada intinya berawal dari rasa relawan, ingin menjadi relawan, di mana relawan itu tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur yang sifatnya khusus kesosialan, tapi memang karena relawan itu untuk membentuk sebuah kedisiplinan dalam diri dan untuk membantu masyarakat pada umumnya, seperti itu. Di sini adanya SIBAT di Batu Nampar ini, setidaknya kita tahu gimana kan kita di sini untuk diberikan informasi dalam bencana kan, setidaknya itu kan artinya PMI di sini atau SIBAT yang ada di kita sebagai masyarakat itu tidak kualat dalam menghadapi, setidaknya sebelum ada bencana udah tahu seperti jalur untuk mengevakuasi masyarakat gitu, untuk cara-cara membawa masyarakat ke jalan kemana gitu, kita udah tahu setidaknya walaupun belum terjadi udah dapat ilmu dari SIBAT Batu Nampar Selatan. Hasil kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh tim SIBAT yang dibentuk oleh PMI dianggap strategis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu pemerintah desa pun memberikan respon positif terhadap tim SIBAT dengan mengupayakan agar program-program yang dilaksanakan tetap berkelanjutan. Karena sebelum ada SIBAT di sini, ya masyarakat kita masih, ya bahasa Sasaknya masih ngangak-ngangak lah dengan bagaimana untuk penanggulangan bencana, untuk penanggulangan dini, atau bagaimana cara mengevakuasi dirinya atau masyarakatnya. Tapi sekarang setelah ada SIBAT, ya contohnya ya, karena dulu masyarakat kita tidak tahu bagaimana cara dia membalut luka. Nah sekarang banyak sampai anak-anak kita di SD yang mengikuti kemarin di waktu waktu simulasi, tahu dia bagaimana cara penanggulangan dini kalau terjadi dia luka atau bagaimana. Nah di sini saya katakan jauh perbedaan sebelum dengan sesudah. Sekarang sesudah ini setelah ada SIBAT masuk, sampai anak-anak SD, anak-anak kita masih kecil tahu dia bagaimana cara menghindari daripada musibah itu. Jadi bagaimana harapan saya itu terhadap SIBAT ini bisa membantu aparat desa itu membangun desanya. Terutama sekali terkait dengan penataan lingkungan, kerja bakti sosial dan lain sebagainya. Dan bahkan sudah berjalan kita ini kerja bakti tiap hari Jumat itu bersama-sama dengan SIBAT dan perangkat desa dan lembaga yang ada. Setiap hari Jumat yang namanya program Jumat Bersih. Jadi bergilir, dusun Jumat sekarang, dusun A, Jumat berikutnya dusun B, dan seterusnya. Itu kegiatannya. Inisiatif memperkuat komunitas untuk menghadapi bencana yang dilakukan PMI melalui program pertama tentu perlu terus dilanjutkan. Kerja nyata yang dilakukan PMI terkait kebencanaan memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Kerjasama dengan pemerintah diyakini menjadi hal utama yang menjamin keberlangsungan penguatan kapasitas masyarakat. Harapan kita pada masa yang akan datang adalah bertumpu pada prabencana. Jadi bagaimana kita menyiapkan dari semua pihak, baik dari NGO, kemudian dari PMI, kemudian dari kami sendiri, menyiapkan masyarakat pada saat sebelum terjadinya bencana. Jadi mitigasi yang lebih kita kedepankan, karena apabila masyarakat kita siap dalam menghadapi bencana ini, tentu resiko yang akan ditimbulkan kalau dia terjadi bencana ini bisa diminimalisir. Dengan keberadaan Palang Merah Indonesia misalnya yang ada di Dompu, kita sih berharap
sinergi dari program-program yang direncanakan oleh PMI akan kita backup. Jadi nanti mungkin untuk ke depan ya kita mungkin akan pelajari, akan mengkaji lebih detail rencana-rencana kerja dari PMI, sehingga hal-hal yang memang sangat urgen, sangat signifikan, misalnya untuk menekan korban, menekan jumlah risiko yang harus diterima oleh masyarakat ini, memang sejak awal itu bisa kita lakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif. Jadi kita akan berkomitmen misalnya menyiapkan dana yang memadai untuk membackup rencana-rencana PMI ke depan. Dan tentu saja ini harus melalui proses dan prosedur, misalnya kajian-kajian seperti yang saya sampaikan tadi. Dukungan nyata dari berbagai pihak menjadi jaminan nyata yang dilakukan oleh PMI di Kabupaten Dompu dan di Lombok Timur akan terus dikembangkan. Palang Merah Indonesia, Palang Merah Hong Kong bersama masyarakat berkomitmen untuk berpegang erat menjadi tangguh menghadapi bencana. Pengalaman dari beberapa tempat itu Sibat sangat sustain dan mereka tetap komit untuk tetap menjadi bagian dari Palang Merah Indonesia, dan saya yakin Palang Merah Indonesia di sana juga akan terus memantau, melakukan pendampingan sampai masyarakat itu juga menemukan polanya sendiri untuk bisa menjaga kesinambungan program. Nah, salah satu program yang kita masukkan livelihood itu dalam rangka untuk itu. Melalui livelihood mereka bisa menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk pembiayaan program ICPR selanjutnya. Nah, sementara kita melakukan advokasi pada pemerintah untuk mengambil alih dan dimasukkan menjadi bagian dari master plan pembangunan daerah tersebut. Harapan saya ini kegiatan bisa berlanjut meskipun sudah berakhir program dari Palang Merah atau Bantuan Palang Merah Hong Kong, yaitu kita mencoba untuk melakukan pembinaan secara berkala antara Sibat atau kepala desa di Wawondoro maupun Milo dengan PMI melalui program PMI.